kita bersatu dalam doa. Selesai. Terima kasih Maria. Apakah yang tidak hadir hari ini? Semuanya hadir loh, semuanya hadir. Nah, agar lebih semangat, kita akan bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo semuanya berdiri. Yes,
lain. Pakaian daerah pada saat acara-acara tertentu. Nah, di sini ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi simak videonya. Lihat ke depan. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah kerangkaan Yogyakarta. Istana dari Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Keraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Wokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Pulau Jawabangi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat yang latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan segala pertama Pancasila. Agama Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharian. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura, sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwakti. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja, sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta yang terkenal dengan upacara adat Rembuk Maulid. Sedangkan di Bali terkenal dengan upacara pembakaran jenazah yang disebut Glabek. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sadu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh yang disebut dengan Mantelan Lamu. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya keragaman dari tiap suku? Adalah ini sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah
Kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat, kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan terlihat berbeda ya. Baik, sehingga cocok untuk aktivitas pertanian. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana menentukan nilai sosial budaya Indonesia? Oke, nah karena kita sudah menonton video yang sudah dilakukan, sekarang aku membagikan dalam beberapa kelompok. Nah, jadi di sini setiap kelompok nanti akan diberi yang berbeda untuk dikerjakan. Oke, nah baca penunjuk pada FKPD dengan teliti dan diskusikan bersama anggota kelompoknya. Jika mengalami kesulitan, bisa bertanya padanya. Apakah sudah selesai? Sudah belum? Oke, nah sekarang Ibu ingin setiap perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Jenis budaya lokal rumah adat di daerah Bangka itu golong, dan pakaian daerah itu ada ulus, terus bahasa daerahnya bahasa Batak. Nah, yang pertama juga bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung B. Budaya daerah dan bahasa Indonesia. Kedua, bahasa daerah berfungsi sebagai B. Alat komunikasi. Yang ketiga, salah satu fungsi keberagaman budaya adalah C. Mempererat persatuan. Keempat, salah satu fungsi rumah adat adalah sebagai identitas B. Daerah. Kelima, bahasa daerah dari Sumatera Utara adalah bahasa Batak. Nah, bagus kita sebutkan yang nomor 1. Nah, jadi untuk nomor 1, jawaban yang benar adalah B. Budaya daerah dan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa daerah membantu melestarikan budaya suatu daerah dan juga mendukung perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, jawaban yang benar adalah alat komunikasi. Bagian B. Bahasa daerah juga digunakan masyarakat untuk berbicara dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat berbicara dengan keluarga atau tetangga. Nah, untuk nomor 3, jawaban yang benar adalah C. Mempererat persatuan. Jadi, walaupun kita memiliki budaya yang berbeda-beda, kita tetap hidup rukun dan saling menghormati. Jadi, perbedaan budaya justru membuat Indonesia semakin kaya dan bersatu. Nah, untuk nomor 4, jawaban yang benar adalah B. Daerah. Rumah alat merupakan ciri khas atau identitas suatu daerah. Misalnya, rumah bolon menjadi identitas budaya masyarakat di Sumatera Utara. Untuk nomor 5, jawaban yang benar adalah bahasa Batak. Oke. Nah, jadi hari ini kita belajar tentang keberagaman budaya daerah. Jadi di setiap daerah memiliki pakaian adat yang berbeda, rumah adat yang berbeda, bahasa daerah yang berbeda. Nah, jadi oleh karena itu kita harus saling menghargai dan bangga dan ikut melestarikan budaya Indonesia. Sejauh ini apakah ada pertanyaan? Enggak, Bu. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah, oke. Jadi pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi selanjutnya. Jangan lupa untuk membaca kembali materi yang telah dipelajari hari ini agar lebih memahami. Oke, terima kasih atas semangat dan kerjasama kalian selama belajar berlangsung. Sampai